Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Santri Milenial. Jadi di sini saya sedikit akan membahas mengenai tentang kamera. Jadi di channel Santri Milenial ini banyak sekali yang akan dibahas, terutama ya ini mengenai tentang kamera. Jadi sebenarnya begini guys, memang kamera itu sangat-sangat penting untuk kita miliki jika kita ingin membuat sebuah konten, nge-vlog misalnya, atau misalkan kita akan unboxing atau sejenisnya lah. Jadi kita wajib sebenarnya punya kamera. Cuman kalau biasanya yang channel-channel pemula yang belum punya kamera ya no problem, pakai HP, karena HP-HP yang kekinian itu kameranya sudah bagus-bagus ya guys. Tapi sebagus-bagusnya kamera HP itu tidak bisa mengalahkan HD-nya kamera yang khusus buat kamera, buat video kah atau buat foto kah. Nah, jadi di sini saya akan membahas kamera. Nah, kenapa kita harus memiliki kamera? Lalu apa fungsi kita punya kamera? Terus kamera yang bagaimana? Nah, itu akan kita bahas ya guys. Jadi kenapa kita harus punya kamera? Yaitu tadi, karena HD di kamera dengan HD di handphone, walaupun sebagus-bagus apa handphone itu, misalkan yang sekarang yang trending yang paling bagus itu iPhone 12 Pro Max ya, itu walaupun kameranya besar-besar ya kan, sebodrek-bodrek itu, sepil-pil yang bodrek itu, tapi itu tidak bisa mengalahkan kayak ditandingkan sama Sony A7 Mark III itu masih kalah karena cahayanya kalah, sensornya kalah, lain-lainnya itu pasti masih kalah. Nah, kenapa kita harus memiliki kamera? Itu tadi HD-nya, sama kita bisa mengatur ISO-nya. Kalau di kamera HP itu hanya bisa kita atur ISO ya adanya yang disediakan di kamera HP itu. Tapi kalau kita memiliki kamera contohnya mirrorless ataupun DSLR, itu kita bisa atur ISO sesuka kita. Nah, itu. Terus poin kedua, kita punya kamera dan kita nggak tahu kegunaan kamera itu apa. Nah, ini penting, sangat penting sekali. Percuma kalian punya kamera bagus-bagus, tapi kalian cuma bisa main autofocus, itu nggak ada gunanya. Karena autofocus itu seperti kayak kamu punya HP iPhone 12 Pro Max, ya itu yang disediain di autofocus. Nah, tapi kalau kamu bisa ngatur di manual, di settingan manual, itu kamu bisa mengatur bagaimana ISO-nya yang pasnya bagaimana, shutter speed-nya yang pas bagaimana, diafragmanya yang pas bagaimana, vokalnya diperhatikan. Jadi autofocusnya itu dijepretin jadi monofokus. Terus di settingan biasanya kalau di DSLR atau di mirrorless itu kan ada yang bunder-bunder buat diputer-puter, ya kan? Fitur-fiturnya. Nah, itu pilih yang M, yang manual. Karena itu tadi, karena kalau kita bisa ngatur manual kamera kita, hasilnya akan lebih menarik. Apalagi kita bisa mengkolaborasikan warna background dengan warna wajah kita, dengan pencahayaannya, itu sangat bagus sekali. Terus yang ketiga yang akan kita bahas, apa lagi guys? Kenapa tipe apa kamera yang harus kita miliki? Oh, di sini kita tidak harus memiliki kamera yang bagus-bagus yang sampai ratusan juta. Kalau misalkan YouTuber pemula, kita cukup memiliki kamera yang sedang saja. Kayak saya di sini menggunakan kamera Samsung NX3000 yang pembuatannya itu sekitar tahun 2013 ya, 2014 rilisnya. Itu menurut saya gambarnya sudah cukup menarik, HD-nya juga udah cukup oke, walaupun agak semu-semu blur dikit dibandingkan kamera-kamera tahun 2021 ini ya. Yang kemarin lagi ngetren itu Canon R5, Canon mirrorless Canon R5 itu hasilnya sangat perfect sekali. Memang saya lihat di reviewers dan unboxing kamera itu memang sangat menarik. Tapi tidak penting kita
punya kamera sebagus apa tidak penting. Yang penting kita bisa menggunakannya. Yang penting kita bisa menggunakannya. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi kalau misalkan sampean pengen memiliki kamera, terus sampean bingung milih kamera yang bagaimana dan kualitasnya bagaimana. Kalau budget sampean nih sekitar 10 juta ya, 10 jutaan, itu saya sarankan untuk milih kamera mirrorless Canon M50 M50. Itu sudah cukup bagus, sudah cukup menurut saya sudah worth it untuk vlogging, untuk bikin video sinematik, untuk bikin apalagi video-video pendek. Itu sudah cukup worth it menurut saya. Nah, jadi ada lagi sekarang yang terbaru tapi nambah harga sekitar 17 juta kalau nggak salah. Itu M50 Mark 2. Maksudnya yang tipe kedua yang terbaru, M50 Canon mirrorless Canon M50 tipe terbaru. Nah, itu yang saya rekomendasikan buat kalian-kalian yang pengen belajar pengen menjadi YouTuber ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu apa lagi ya guys yang perlu kita bahas nih? Yang perlu kita bahas. Nah, cara tag video. Cara tag video itu sangat penting dan sangat harus kita bahas. Karena kebanyakan orang itu main edit. Jadi salah perspektif mereka itu. Kalau main edit, ya kan? Main edit tapi ngambilnya nggak pas. Mau sebagus-bagusnya editor ternama, itu bakalan kesusahan untuk mengedit video atau foto kalian kalau kita tidak pintar cara mengambilnya. Makanya cara mengambil video atau foto itu sangat-sangat penting. Mengambil angle ya, mengambil angle. Contoh kalau misalkan bikin video sinematik, biasanya diperlihatkan dari bawah, terus dari atas, dari samping. Itu harus berani capek. Harus berani capek untuk memperoleh hasil yang bagus. Nah, jadi mungkin itu sedikit saja mengenai tentang kamera, mengenai tentang kita harus memiliki kamera. Ya, seperti itulah. Cuman kalau teman-teman nggak punya belum cukup budgetnya, tabungannya untuk beli kamera, ya sudah, pakai saja yang ada dan jalani dengan istiqomah. Kalau teman-teman ingin membuat video YouTube, YouTuber atau apa yang keren sekarang, TikTokers atau apa lagi, selebgram dan lain-lain, itulah pokoknya. Intinya seperti itu. Jadi harus tekun, harus istiqomah. Itu saran dari saya. Tekun, istiqomah, belajar terus. Seperti kata Pak Jokowi, bekerja. Kalau kita belajar. Nah, apa saja itu kita belajar. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kamera pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan banyak sekali membahas tentang mengenai apa saja. Nah, itu video saya pertama mengenai tentang itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.